Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan kami akan bahas mengenai polemik UCL di musim baru guys ya, yaitu musim 2024-2025 yang sebentar lagi akan segera dimulai guys ya. Yang dimana kalian tahu UCL yang sekarang kan formatnya sudah berubah guys ya. Yang awal itu fase grup, sekarang itu berubah menjadi sistem liga guys ya, dimana nantinya akan membuat satu tim itu bertemu dengan 8 tim ya kalau nggak salah ya, dan akan bertanding sebanyak 8 kali guys ya. Itu home and away kalau nggak salah kan. Lebih lengkapnya mungkin kalian bisa searching sendiri di Google atau bisa kalian searching juga di YouTube ya, cari sendiri. Karena kalau nggak salah udah banyak banget yang bahas. Dan hari ini gue bukan mau ngebahas mengenai hal itu. Yang mau gue bahas adalah impact atau dampak yang akan terjadi ketika hal itu sudah berjalan gitu guys ya. Nah berikut ini adalah beberapa dampak-dampak yang akan terjadi ketika format OCL yang baru sudah bergulir. Kita bahas ini deh, check this out. Yang pertama, pemain akan lebih gampang capek. Jika normalnya pemain tuh mungkin bisa menunggu ada jeda kan ya. Ada jeda seminggu terus main lagi, terus abis itu jeda seminggu main lagi ya kan. Kalau di sistem format UCL yang lama. Kalau sistem format UCL yang baru kayaknya nggak bakal sampai kayak gitu ya, karena bakalan lebih padat nih guys jadwal kompetisinya dengan makin banyaknya laga gitu. Yang otomatis akan buat pemain pasti akan lebih gampang capek. Sebenarnya hal itu udah dikeluhkan sama banyak banget pelatih. Cuma ya gimana, UEFA kan emang bebal kan. Jadi ya otomatis hal itu tidak digubris dan akhirnya tetap berjalan seperti itu guys ya. Mungkin kalau kalian mau tahu gambaran secapek apa sih pemain pemain di sebuah klub kalau menggunakan format UCL yang baru ini guys ya. Kalian mungkin bisa coba mainin game Top 11 guys ya. Itu game yang gue mainin ya. Kalau yang lain gue nggak tahu sih ya. Tapi kalau yang gue mainin tuh Top 11. Nah di Top 11 itu kalian bisa merasakan betapa capeknya pemain-pemain kalian guys ya, memainkan UCL dengan format yang baru ini. Dimana kalau dulu tuh dengan format yang lama biasanya itu pemain masih ada sisa setengah bar ya. Jadi kan di top itu kan bar itu kan bisa 100 ya. Kalau pakai format yang lama itu setidaknya masih sisa setengah bar. Itu kalau cuma liga, cup sama UCL. Sekarang karena UCL-nya jadi lebih padat, itu bisa tuh segini tuh. Jadi 29%, ya kan. Capek banget kayaknya ya. Untung gue ada booster kesehatan. Kalau nggak ada tuh mati main gue. Dan mungkin kalau kalian yang mau bilang, "Bang kan tinggal ganti-ganti aja mainnya, pakai akademi kan juga bisa." Tidak semudah itu, guys. Karena bagi tim yang mungkin di musim panas kemarin tuh bongkar pasang squad ya, kayak mungkin Girona atau mungkin siapa ya? PSG yang juga ditinggal sama Mbappe yang masih harus mencari kekompakan tim lagi karena ditinggalkan, kok ketinggalan sih? Karena ditinggalkan sama bintangnya gitu, guys ya. Tim-tim seperti itu kan pasti harus menemukan chemistry baru gitu guys ya. Yang otomatis gak bisa main asal bongkar pasang setiap laga UCL. Oh laga UCL kita pasang line up ini, ganti lagi jadi ini, ganti lagi jadi ini. Ntar kekompakan timnya gimana ceritanya guys ya kan? Kan susah gitu guys. Jadi ya kayak serba salah gitu ya. Mau diganti line upnya sering-sering jadi nggak kompak. Tapi kalau nggak diganti terus ntar pemainnya terkapar gitu guys ya. Jadi kayak gimana nih pelatih nih harus benar-benar pintar dan cerdas sampai sampai kayak harus mengubah formasi harus mengubah formasi pemainnya ya kayak Madrid ya, sampai-sampai Tchouaméni diubah jadi back. Ya saking harus kreatifnya guys ya, ini mungkin masalah kreativitas pelatihnya sih yang bakalan diuji nanti di UCL musim baru guys ya. Kemudian dengan makin banyaknya laga, otomatis akan makin banyak masukan. Ya, itu mungkin sisi positif sih sebenarnya, bukan dampak-dampak negatif sebenarnya. Ya kan? Yang otomatis akan membuat pasti UEFA akan lebih untung ya. Cuma mungkin ini ada sedikit apa ya? Ini kayak teori sih, lebih ke arah teori dari gua. Gua ngerasa kayaknya bukan cuma masalah pemasukan aja yang akan yang akan menjadi keuntungan untuk UEFA, yaitu keuntungan dengannya adalah mereka bisa mempertahankan klub-klub besar yang kadang itu suka berselema gitu guys ya, atau suka ngadi-ngadi gitu kelakuannya di UCL. Kayak misalnya mungkin MU musim kemarin kan tiba-tiba nyangseng di posisi 4, padahal grupnya aja udah paling gampang gitu ya. Isinya itu paling susah cuma Bayern Munchen, terus ada Galatasaray sama Copenhagen. Bisa-bisanya dia peringkat 4 ya kan. Terus habis itu mungkin Barca yang berapa musim terakhir kelempar ke Liga Malam Jumat. Dan kalau nggak salah sama TS Roma juga sempat kelempar ya, sama AC Milan nggak sih, ya kan?
sempat kelempar ke Liga Maljum ya. Mungkin karena itulah akhirnya UCL ini formatnya dirubah yang mungkin akan membuat tim-tim besar tadi berkemungkinan atau bisa jadi lolos setidaknya ya. Kalau mereka nggak lolos dari fase liga itu yang di Bagan, nggak lolos langsung, setidaknya mereka masih masuk di playoff lah kan playoff itu kan nggak usah sampai 16 tim ya kalau nggak salah kan, 9 sampai 26 question mark ya kan, dan nanti akan nggak lolos kan ada 8 tim ya. Dengan klub yang makin ditambah dan format liga yang juga jadi banyak, otomatis tim-tim besar yang suka bersama itu ada kemungkinan kecil untuk tidak lolos gitu guys ya. Iya gua tahu mungkin emang kalau kalian mau bilang bang tapi kan jadwalnya kan udah diatur, bisa aja mereka nggak lolos gitu kan. Iya mungkin, tapi kan dengan banyaknya tim-tim antah berantah yang kalian nggak tahu namanya, bahkan kenal pun juga nggak gitu kan. Ya kalau ya kecuali kalau kalian sering nonton kualifikasi UCL mungkin kalian akan sering tahu ya kayak nama-nama Lincoln Red Imps atau mungkin yang kayak The News ya kalau nggak salah, The New Saint ya kalau nggak salah, tim dari Wales ya kan. Mungkin tim-tim yang kayak gitu mungkin kalian nggak akan tahu gitu kalau kalian nggak nonton kualifikasi UCL gitu kan. Tapi kalau yang tahu ya pasti, yang nonton juga pasti ya tahu gitu kan. Nah dengan hadir tim-tim seperti itu otomatis membuat tim-tim besar tuh peluang lolos tuh jadi lebih kebuka gitu ya. Dan itu sih ya menurut gua kayak apa ya, dampak dari UCL dengan format liga ini ya. Jadi selain memberikan keuntungan bagi UEFA itu sendiri karena laganya jadi banyak, juga memberikan keuntungan bagi tim-tim besar karena mereka berpotensi masih berada di UCL. Setidaknya masuk playoff ya kan. Setidaknya kalau nggak lolos di 8 yang teratas, masih lolos di bagian yang 9 sampai 26 itu guys ya. Dan itu dia tadi guys ya pembahasan mengenai dampak-dampak apa saja yang akan terjadi di UCL nantinya di tahun 2024-2025 guys ya, atau musim 2024-2025. Dan kalau tadi gua kan tadi sempat menyinggung mengenai masalah keuntungan ya. Nah, keuntungan kan bisa datang dari hak siar. Nah, ini yang mau gue bahas nih. Ini salah satu yang mau gue bahas ya mengenai polemik atau dampak sih sebenarnya. Ya ini enggak dampak ya benar. Dampak ya benar ya. Karena kan masalah hak siar ya. Dampak dari hak siar yang diambil alih sama beIN Sport. Sekarang ini guys, tidak ada satupun TV nasional yang sedang memegang hak siar UCL. Itu sesuatu yang cukup mengerikan ya, karena sampai gua membuat video ini, gua masih belum dapat informasi kira-kira TV mana nih yang mau nayangin ya. Ya jujur itu cukup apa ya, mengecewakan sih, karena UCL itu kan nggak usah hampir nggak pernah absen ya dari tahun 2000 ketika pertama kali ditayangkan sama TV berlogo biru tulisannya, sebut aja kali ya, nggak usah ya, ya kan udah tahu kan TV yang berlogo biru, yang TV berlogo biru yang depannya R. Nah itulah, sejak pertama kali tayang di TV itu kan hampir nggak pernah absen ya. Dan kalau seandainya kejadian absen nggak ada yang nayangin sama sekali, ini menjadi sebuah kerugian yang cukup ya lumayan lah guys ya. Apalagi mengingat sekarang kan UCL sudah diisi banyak banget tim-tim yang mungkin bisa menjadi kuda hitam ya. Ditambah Real Madrid juga baru saya mendatangkan seorang Kylian Mbappe. Karena nggak ada hak siar La Liga juga yang kayaknya juga nggak bakalan ada gitu guys ya. Karena udah dari berapa musim kemarin La Liga nggak pernah tayang. Otomatis satu-satunya tempat kita bisa melihat seorang Kylian Mbappe di Real Madrid itu adalah di UCL. Kalau UCL yang nggak tayang juga, lah terus kita melihatnya dari mana? Gitu guys. Makanya gue berharap semoga setelah video ini tayang mungkin bisa dipercepat gitu, atau mungkin bisa dipastikan untuk memegang hak siar UCL, karena jujur hak siar UCL ini penting guys, karena yang nonton kan gak cuma kita doang penikmat sepak bola, tapi juga pemain sepak bola itu sendiri guys ya, yang berusaha untuk mencari pengalaman dari melihat laga-laga di UCL ya, laga-laga tim besarnya atau laga-laga tim kecilnya gitu guys ya. Jadi semoga setelah video ini tayang langsung ada langsung ada notifikasi kalau oh TV ini nayangin UCL, ye gitu guys ya. Ya siapa aja terserah, saya mah terserah mau siapa aja yang mau nayangin ya. Yang penting bisa tayang gitu guys ya. Dan mungkin kalau emang ada kesempatan saya juga mau jadi host ya. Kalau ada kesempatan, oke guys ya. Kalau gitu itu dari gua, jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk gua, dan gua ucapkan terima kasih. Semoga UCL bisa tayang di TV Indonesia secepatnya guys ya. Ada informasinya, karena saya jujur pengen lihat Mbappe main, udah itu aja guys ya. Mbappe di Madrid itu adalah sebuah mimpi bagi
fans Real Madrid sejak tahun 2017 guys. Jadi tolong diwujudkan guys ya. Oke. Terima kasih, gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.